Halo semuanya, halo guys. Oke, em, general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Kali ini temanya tentang mentalmu harus kuat ya. Mungkin ada yang mau dikatakan dia ke kamu. Ada yang mau disampaikan dia ke kamu. Yang mau dikatakan dia ke kamu. Tada. Ini kalau aku lihat ya, seseorang pengen katakan, sebenarnya dia itu mau mendekati kamu. Sebenarnya dia mau ketemu, mau bicara, ya mau mendekat ke kamu. Tapi ngerasa takut gitu. Ini ada yang takut menghadapi kamu. Ada yang takut menghadapi dirimu yang sudah lebih spiritual, kamu sudah lebih baik, kamu sudah lebih tinggi vibrasimu daripada dia, sudah lebih tinggi energimu daripada dia gitu. Jadi dia takut lah gitu, takut. Terus ini seseorang mau bilang apa ya, kamu tuh jangan terlalu cuek gitu. Ada mau bilang, kamu jangan cuek lah. Lakukan sesuatu lah untuk hubungan kita. Jangan aku aja yang mikir gitu. Kan ada orang seperti itu ya. Entah itu temanmu, keluarga juga bisa, atau dia ya. Yang ada konflik-konflik, yang ada rasa nggak enakan gitu ya dengan kamu. Aku ngerasa ya ada yang bilang gitu, ada mau katakan ya kamu jangan terlalu cuek. Pengennya sih kamu lakukan sesuatu juga untuk hubungan ini, untuk relasi ini ya gitu. Ya tetap aja sih itulah, terlihat mereka itu masih ada egois ya, masih ada yang egois. Oke. Ada yang ingin katakan, sebenarnya seseorang ini berusaha mengalihkan pikiran ya. Kayak apa ya? Saya sering mikirin kamu. Saya sering, entah kenapa ya, nggak sengaja mikirin kamu. Kepikiran terus sama kamu. Ya udah, saya alihkan pikiran dengan ngerjain yang lain gitu. Saya alihkan pikiran dengan mikirin yang lain. Tapi susah sih. Susah aja gitu move on dari kamu. Sulit untuk lupa sama kamu. Ada yang mau katakan bahwa dia akhirnya menerima karma. Dia akhirnya menjalani karma ya. Makanya hidup dia itu gelisah, nggak bahagia, atau ada yang susah atau yang gimana gitu ya. Jadi ada yang mengakui bahwa ya udah ini karma buat saya, karena saya pernah nyakitin kamu, saya pernah kecewain kamu. Ya udah ini karma ya. Ada sih kayak pengen cerita gitu bahwa hidup dia tidak baik-baik aja, hidup dia merana,
susah, atau ya tidak bahagia gitu, kayak karma. Tapi malu bilangnya. Ada juga ya yang mau bilang, yang mau katakan bahwa eh, ada yang capek ini ya dengan semua ini. Atau kalian sama-sama capek. Ini bisa dia, bisa kamu ya. Kalau dia ngerasa capek, eh, dia kayak ya diam atau dia pasif ya. Tapi kamu bisa juga gitu. Makanya ada yang bilang kayak ingin minta maaf gitu. Ingin minta maaf ya kalau banyak menyusahkan kamu itu. Oke. Oke. Tada. Ini dikatakan, aku menyayangimu, tapi aku adalah orang yang tidak percaya diri untuk mengekspresikan semua itu. Cie. Jadi ada begitu. Ada seorang mau bilang, dia sayang sama kamu, ya. Aku menyayangimu, aku mencintaimu, tapi aku orangnya nggak percaya diri untuk mengekspresikan semua itu, ya. Jadi memang selain karena apa gitu ya, mungkin keadaannya juga, tapi ya dia memang sulit berekspresi. Padahal dia cinta ya, cinta sama kamu. Terus sebenarnya kamu baik dan menarik, tapi kamu ngeselin saat kamu bersikap cuek, ya. Makanya tadi aku bilang ada ya tentang kamu mulai cuek, kamu mulai bersikap biasa aja gitu. Jadi sebenarnya ya kamu tuh orangnya baik di mata saya. Sebenarnya kamu menarik di mata saya. Tapi kamu ngeselin. Maksudnya kamu bikin kesel, kamu bikin jengkel, kamu bikin sebel juga sih waktu kamu cuek ya. Waktu lihat kamu cuek gitu kayak nyebelin banget gitu. Kesel. Oke. Kemudian kita lihat ya. Tubuhku sering bergetar-getar ketika melihat kamu dari jauh. Apalagi ketika melihat foto-fotomu. Wah, sepertinya ada yang rindu ya. Sangat rindu sama kamu. Atau ada yang sangat mencintaimu, sangat berhasrat dengan kamu. Itu loh. Jadi ada yang katakan ini badanku, tubuhku bergetar-getar gitu. Waktu lihat kamu ya mau dari jauh juga ya. Apalagi lihat foto-fotomu, ya udah rasanya bergetar-getar gitu. Maksudnya ya pokoknya orangnya ada kontak batin atau ya dia punya apa ya hasrat dari batinnya ke kamu. Oke, lalu aku banyak belajar dari kamu tentang makna cinta dan makna hidup ini. Aku ingin memuji kamu, tapi aku malu, ya. Begitulah. Jadi orangnya bilang, aku termotivasi atau terinspirasi ya dari kamu. Aku banyak belajar dari kamu tentang makna cinta, tentang arti cinta gitu. Aku belajar dari kamu tentang makna hidup, arti hidup ini gitu ya. Ya pengen sih memuji kamu, pengen memuji kamu orang yang bijaksana, kamu orangnya dewasa, tapi aku malu gitu ya. Gengsi juga sih. Jadi ada gengsi memuji ya. Terus aku menyukai tatapan matamu dan senyumanmu karena kamu memancarkan tatapan cinta dan kasih sayang. Cie. Ada begitu.
Ada orang menyukai apa ya, auramu, ada yang menyukai fisikmu gitu. Ya menyukailah segala hal tentang kamu. Ada yang menyukai tatapan matamu, senyumanmu, ya. Ini kan orangnya bilang, saya suka lihat tatapan matamu itu, melihat senyumanmu itu, karena kamu memancarkan rasa cinta, kamu memancarkan rasa kasih sayang gitu. Kamu orangnya kelihatannya baik, penyayang gitu, ya, keibuan, kebapaan. Jadi ya begitulah. Ada yang menyukaimu ya, karena kamu penyayang, kamu baik. Oke? Kemudian meskipun hubungan kita banyak drama, tapi aku tetap cinta. Entah kenapa gitu. Ya begitulah. Kalau cinta itu kadang bikin bucin ya. Bucin. Dibutakan cinta. Jadi seseorang bilang, meskipun hubungan kita, relasi kita ini, koneksi kita banyak drama ya, ada aja masalah gitu. Tapi aku tetap cinta. Entah kenapa gitu, ya. Beberapa nih cinta tanpa syarat, atau cintanya ya udah tanpa alasan. Pokoknya cinta aja. Ya itu gimana? Ya ada yang merasa ya pokoknya cinta. Jadi ya gimana lah ya. Eh, jadi apa ya, lucu aja. Cuma ya beberapa ini memang murni murni jatuh cinta sama kamu, atau ya murni koneksi ikatan batin kalian. Kayak ya mau gimana, kelebihan kekurangan hubungan ini ya tetap aja kayak ya pokoknya sayang sama kamu ya. Terus banyak kebenaran yang ingin aku ungkapkan, dan banyak kebenaran dari kamu yang ingin aku dengarkan ya. Itu ada yang ingin kalian sama-sama jujur, pengen deh jujur, pengen ngomong dari hati ke hati ya. Ada mau bilang banyak kebenaran yang ingin aku ungkapkan ya. Aku pengen cerita, pengen ngasih tahu tentang kebenaran gitu ya, tentang aku selama ini kenapa, tentang aku selama ini ya mungkin banyak masalah, pengen cerita gitu. Aku juga apa ya, mau dengarkan kebenaran dari kamu. Kamu tuh sebenarnya kenapa, kamu ada apa, kenapa cuek gitu ya. Ada mau ngomong gitu. Jadi apa ya, ya diperlukan kejujuran satu sama lain. Mungkin beberapa ini kurang komunikasi ya, jadi kayak ya harusnya ngomong sih baik-baik, ada apa gerangan gitu. Oke. Ada juga mau tahu kabarmu sih, makanya dibilang banyak kebenaran yang aku ingin dengarkan dari kamu ya. Misalnya kabarmu, kamu selama ini ngapain, kamu selama ini bersama siapa, bahagia kah atau gimana gitu ya. Oke, terus pernah ada suatu malam atau beberapa malam aku menangis mengingat semua kesalahanku ke kamu. Ada seperti itu. Jadi pernah ada suatu malam, pernah ada beberapa malam, ya pokoknya adalah momen-momen aku tuh nangis-nangis atau aku sedih-sedih ya, mengingat semua kesalahan aku sama kamu ya. Ada pengen bilang gitu, ada pengen jujur. Sebenarnya ada suatu waktu gitu aku sedih banget ya, ingat bagaimana jahatnya aku dulu, bagaimana aku tega sama kamu ya gitu. Oke. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Ada yang ingin katakan betapa dia penasaran sama kamu. Ada yang ingin ungkapkan ya betapa dia ingin tahu tentang kamu ya. Tapi kamu ini ada batasi diri atau menutup dirimu ya. Jadi bagaimana dia bisa tahu kabarmu?
Ini ada loh, pengen banget tahu. Entah kenapa penasaran gitu. Cuma nggak tahu benar-benar informasi tentang kamu. Karena kamu menutup dirimu. Gitu. Ini kan ada pagi, siang, sore, malam. Kepoin kamu terus ya. Jadi kerjaan sampingan dia cari tahu tentang kamu ya. Ada orang seperti itu. Ih, mata-matai kamu terus. Tak kenapa ya? Dia penasaran kamu tuh siapa. Aku Dora gitu. Jadi apa ya? Adalah penasaran gitu. Kamu tuh siapa sebenarnya? Kenapa saya susah lupa sama kamu? Kenapa saya teringat-ingat kamu? Kenapa saya kepikiran-kepikiran gitu sama kamu? Jadi kan kepo. Ya pengen tahu. Pengen tahu tentang kamu gitu. Oke? Jadi orang ini mau bilang ya dia sering nyari tahu kamu. Cuma dia bingung sendiri ya karena dia nggak tahu detail-detail gitu, nggak tahu semuanya tentang dirimu, ya. Oke. Ada yang mau memulai lagi. Sebenarnya ada mau masuk ke hidupmu lagi, ada mau dekat lagi, ada mau coba lagi membuka pembicaraan, membuka komunikasi ya. Tapi sepertinya apa ya? Ada yang ngerasa kesalahannya sudah fatal gitu. Ada yang ngerasa kayak ya saya ini udah jahat banget sama kamu. Saya ini ya nggak layak untukmu. Saya ini nggak bagus gitu. Atau saya nggak pantas, saya nggak layak. Jadi ya udah diem gitu. Pasif lagi. Itu ada. Oke? Ada mau bilang tentang kesedihannya, betapa dia sedih, betapa dia depresi. Ini kehilangan kamu loh. Ada yang kehilangan banget. Bahkan kayak udah nggak bisa nangis gitu. Kan ada orang kalau sedih kan nangis, sedih, sedih gitu. Tapi ini kayaknya orangnya udah susah sih nangisnya. Udah nggak tahu lagi. Kalau orang udah terlalu sedih, biasanya itu bisa aja nggak bisa nangis lagi. Atau udah terlalu sering nangis, udah terlalu sering sedih. Jadi ya kalau sedih gitu sedih-sedih gitu aja. Mau nangis juga nggak bisa gitu ya. Ada yang menganggap hubungan sama kamu itu seperti misteri. Ada yang menganggap koneksi sama kamu tuh misteri. Ya, kayak nggak tahu sih. Bisa aja kita bilang, ya udah rumit, udah sulit, mungkin nggak jodoh atau apa. Cuma ini sepertinya ada orang berharap. Entah kenapa perasaan dia itu bertaut sama kamu. Perasaannya sangat kuat ke kamu. Ya, kita kan nggak bisa denial, nggak bisa menyangkal perasaan sendiri ya, gitu. Jadi seseorang ini merasa kayak kamu tuh istimewa gitu. Apa-apa kepikiran kamu, apa-apa kepo sama kamu. Seolah-olah kayak kamu bisa aja kan takdirku. Kamu bisa aja menjadi takdirku entah suatu saat nanti begitu, ya. Oke. Ya ini. Hmm. Ini ada ya. Kayaknya sayang banget sama kamu. Atau ada kalian saling mencintai, ya. Ada saling mencintai, saling menyayangi begitu. Aku lihatnya. Ini kalian terkoneksi sangat kuat, sangat dahsyat, duar gitu. Kayak apa ya? Kayak pengen ketemu gini, tatap-tatapan, lihat-lihatan, pengen gitu.
ketemu lihat-lihatan, ngomong gitu dari hati ke hati. Ada, pengen banget terjadi ya momen-momen seperti itu. Tapi rasanya susah ya, susah sih. Karena ini beberapa eh, boro-boro bicara ya. Ketemu aja susah sih. Ada beberapa gitu ya. Atau boro-boro bicara ya. Untuk bisa berinteraksi lagi aja susah gitu. Ada gitu ya. Mungkin ada memikirkan faktor yang lain atau apa gitu. Seseorang ini memang sulit bergerak, sulit berjuang gitu. Oke. Kemudian ini katakan, hari-hariku berwarna saat komunikasi dengan kamu. Tapi aku tidak menjaga sikapku dan aku abaikan kamu. Kemudian, aku menyesal ketika sudah kehilangan kamu. Wah, ada begitu ya. Adalah gitu ya. Jadi, orangnya bilang nih, orangnya mau katakan, sebenarnya hari-hari saya berwarna ya. Apalagi saat itu komunikasi sama kamu. Tapi aku tidak menjaga sikap ya. Aku tidak menjaga sikap, aku tidak menjaga sopan santun, aku tidak menjaga silaturahmi. Pokoknya aku abaikan kamu, aku egois gitu. Tapi ya udah akhirnya menyesal. Akhirnya menyesal gitu sih, udah kehilangan kamu. Jadi ketika kehilangan kamu itu semua terasa. Ketika kehilangan kamu ya kayak kerasa aja bahwa ya aku kesepian gitu, aku kesepian, aku kecarian gitu, kecarian kamu ya. Ya gitu sih, sedih ya. Enggak juga gitu. Cuma ada seseorang ngerasa sesedih itu, ada seseorang ngerasanya kalau dipikir-pikir ya waktu itu hari-hariku berwarna, masih komunikasi sama kamu waktu itu. Cuma kan aku nggak jaga sikap, nggak jaga silaturahmi ya akhirnya kayak gini. Ya udah gitu, rasanya sedih ya. Sesungguhnya aku mengakui bahwa hanya kamu yang mengerti dan memahami aku ya. Jadi ada seseorang memvalidasi, ada seseorang mengakui sebenarnya kamu yang sabar, sebenarnya kamu yang hanya mengerti, sebenarnya kamu yang tajam dalam hal intuisi ya. Kamu tuh punya intuisi bagus, kamu peka, kamu perasa, kamu inisiatif, ngelakuin ini ngelakuin itu ya, kamu kayak memahami aku gitu. Oke. Ada yang merasa cuma kamu yang mengerti, cuma kamu yang connect sama aku. Ya gitu. Apalagi kan kita nggak bisa memilih terkoneksi sama siapa, kita nggak bisa memilih kita mencintai siapa gitu. Ada ya. Terus aku akui sulit menjangkau kamu saat ini. Aku lumayan stres melihat sikap cuekmu saat ini ya. Jadi ada orang seperti itu. Ya udah aku mengakui aja sulit menjangkau kamu sekarang, sulit mendapat perhatianmu, sulit mendapat responmu saat ini ya. Jadi aku lumayan stres. Ada sih yang merasa kayak aku jadi gila gitu ya. Aku jadi gila melihat kamu cuek sekarang gitu. Karena kan kamu biasanya baik, terus tiba-tiba cuek gitu kan, jadi orang ngerasanya ya jadi lumayan stres aja melihat kamu kok cuek gitu. Oke. Kemudian sebenarnya aku mau minta maaf dan aku mau cerita bahwa aku sering mimpin kamu selama ini. Cie. Jadi seorang bilang gitu, aku mau minta maaf sih ya. Terus aku mau cerita
mau cerita gitu. Aku sering mimpiin kamu selama ini. Jadi ada mau ngasih tahu bahwa selain minta maaf ya, pengen sih kayak ngobrol. Eh, entah kenapa aku mimpiin kamu berkali-kali. Entah kenapa ada aja mimpi-mimpi tanda-tanda tentang kamu berkali-kali. Jadi ya pengen ngasih tahu itu. Itu kayak keanehan, cuma ya nyata gitu ya. Oke. Kamu seperti dikirim Tuhan untuk menyadarkan aku tentang banyak hal, termasuk menyadarkan aku tentang keburukanku selama ini. Wah, beberapa mau bilang terima kasih. Terima kasih karena kamu berjasa. Terima kasih karena kamu baik, ya. Jadi kamu itu kayak sosok dikirim Tuhan. Kamu seperti dikirim semesta untuk menyadarkan saya tentang banyak hal, untuk menyadarkan saya tentang ya keburukan-keburukan saya yang harus diubah gitu ya. Jadi ada mau bilang gitu. Ya udah, makasih lah ya gitu. Terima kasih lah ya. Siapa lah itu ya. Kayak niat nggak niat gitu berterima kasih, cuma ya intinya mau terima kasih sama kamu. Oke, terus sesungguhnya aku masih berharap dan aku optimis bahwa suatu saat nanti akan ada jalan untuk kita. Wah, siapa ini ya, masih berharap ini. Ada seseorang, ya mungkin dia terlihat kayak orang yang bisa aja dia diam, pasif, dingin. Ada orang terlihat cuek juga mungkin ya. Atau dia kelihatannya bersikap biasa aja. Tapi ya ini, sesungguhnya aku masih berharap. Sesungguhnya aku optimis. Ya mungkin aja ada jalan nanti untuk kita. Ya, jadi ada orang seperti itu. Memang kesannya dia seperti bertopeng, seperti munafik ya. Karena kelihatannya dari luar dia dingin, padahal di dalam hatinya dia hangat. Di dalam hatinya hangat banget sih, kayak ada rasa berharap pengen sama kamu gitu. Ada orang ya munafik lah gitu. Ada bertopeng seperti itu, seolah-olah udahlah gitu. Nggak bisa nih, nggak bisa dengan kamu ya, tidak bisa bersama kamu. Tapi kayak dalam hati ya gitu, pengen sama kamu. Ya udah, ya itulah hidup ya, inilah hidup. Kayak panggung sandiwara gitu. Ya banyak kan orang yang tidak terbuka, tidak jujur begitu. Oke? Oke. Di sini ada huruf G, U, M, F, T, O, D, L, S, B, R, W, I, H, K, A, E, J. Kelihatan ya? Oke. Ini ada bulan Mei, Juli, Oktober, Februari, Agustus, Juni, April, dan Desember. Oke. Ini ada Taurus, Aquarius, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Cancer ya. Oke, itu ada Cancer. Kemudian ini ada Solo, Yogyakarta, Wonosobo, Semarang, Cilacap, Aceh, Malang, Surabaya. Oke. Ada Eropa, Kendari, Pekalongan, Jember, Amerika. Ada Palu,
Oke, ada Madiun, Probolinggo, Manado, Bandar Lampung, Karawang, Samarinda, Bogor, Cianjur, Tegal, Majalengka, Jepara. Ada Bali, Lombok, Gorontalo, Palembang, dan ada Banjarmasin. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.